Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi kelas 3. Selamat pagi kelas 6. Iya, baik sekali. Kita di dalam satu kelas ya. Gak apa-apa ya. Ya, baik. Kita berdoa dulu. Ayo, mari kita bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh teman kita. Kristiansen, silakan maju. Ya, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu tanya dulu, kelas 3 ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, bagus. Kelas 6? Ya, baik. Terima kasih buat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengenal dan menyebutkan berbagai jenis bangun datar dan mengelompokkannya. Lalu, siswa dapat mengenal bangun datar tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum sudah belajar juga tentang bangun datar. Apa sih itu bangun datar? Iya, pintar, bagus. Bangun datar adalah sebuah bangun datar yang memiliki garis, dipisahkan oleh garis. Itulah bangun datar. Terus, bangun datar ini contohnya seperti apa? Iya, bagus. Di dalam anggota tubuh kita, organ tubuh kita ada nggak bangun datar? Ada nggak? Ada. Apa contohnya? Nak, kepala, apalagi mata, apalagi? Banyak kan? Di dalam kelas ini ada nggak bangun datar? Iya, ada. Nah, kalau sudah tahu, Ibu akan memberikan tugas buat anak-anak. Ya, kelas 3. Ini LKPD dicocokkan, mencocokkan kemana sih bangun datar itu? Termasuk kemana? Contohnya lingkaran, warnanya kuning, ini kan ada matahari kan? Ini gambar apa? Gambar rumah kan? Dalam rumah itu ada bermacam-macam bangun datar. Baik anak-anak ibu kelas 6, udah dibaca bukunya tadi? Ya, baik. Ini kita akan belajar mengenai pelajaran kita yaitu PKN dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh hak dan kewajiban itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, baik di sekolah, baik bermasyarakat dan bernegara. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini Ibu mau nanya dulu, hak itu contohnya seperti apa sih? Ah iya, bagus sekali, mendapat uang jajan. Ya, bagus. Apalagi kira-kira? Apa? Iya jelas, mendapat kasih sayang dari orang tua dong. Di sekolah. Nah, ada nggak dapat kasih sayang dari guru? Iya, bagus sekali, ada. Ya, kewajiban. Nah, ini yang paling utama, ini kewajiban ini dulu. Setelah kita melakukan kewajiban kita, berarti hak kita akan terpenuhi. Jadi Bu, mana yang duluan, hak dan kewajiban dia harus dilakukan atau hak atau kewajiban yang duluan? Kalau menurut Ibu yang duluan didahulukan yaitu kewajiban. Contoh di rumah. Kalau di rumah kalian melakukan pekerjaan kalian dengan bagus, pasti haknya dikasih. Pasti dapat kan? Mak, aku udah siap nyuci piring loh, Mak. Boleh nggak? Aku mau jajan. Boleh. Mak, buku aku habis. Bisa nggak beli buku baru? Bu, bisa banget. Itulah hak. Jika hak kalian lakukan berarti kewajiban kalian lakukan berarti haknya akan terpenuhi dengan sendirinya. Baik, itu sebagai anak sekolah. Jika hak sebagai warga negara yang baik. Ya. Kalau hak sebagai warga negara berarti kita tidak masuk ke negara ya. Hak sebagai warga negara yang pertama itu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran berarti tidak dibeda-bedakan untuk kaya atau miskin. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lain. Nah, itu harus ada. Bukan, Bu, aku suka-sukanya ya Bu mau kerja di mana. Bukan. Sekolah juga
Memiliki pekerjaan berarti harus punya sekolah. Misalnya aku mau jadi guru, guru itu harus sekolah dulu. Bukan aku tamat SMA jadi guru, nggak bisa. Itu harus memiliki levelnya masing-masing. Jenjang 1, jenjang 2, dan jenjang di atasnya. Paham ya nak? Berikutnya hak untuk ikut dalam pembelaan negara. Ada lagi hak asasi manusia, yaitu hak pokok yang telah menempel dari sejak lahir. Berikutnya hak untuk mempertahankan hidupnya. Kita harus mempertahankan hidupnya, hidup kita masing-masing. Berikutnya ada juga hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi misalnya ibu agama Kristen, itu si Zaki agama Islam. Zaki, kita kan di sini kan agama Kristen yang banyak, kamu harus ikut aku, nggak boleh. Jadi kita harus toleransi antara agama yang lain. Jadi kita bebas memeluk agama apa aja, bebas beribadah. Jadi tidak ada di situ diskriminasi. Itulah hak. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yang pertama, membayar pajak. Berikutnya, menjunjung tinggi hukum. Ada lagi, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Berikutnya, menghormati hak asasi manusia. Berikutnya lagi, kewajiban ikut dalam pertahanan negara. Dan berikutnya ini yang paling penting dan sangat penting, yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Itu di buku kalian ada dibikin pasal 31 ayat 2. Betul? Betul. Iya, baik. Ada pertanyaan tentang ini, nak? Ada nakku? Ya, kalau tidak ada, ibu kasih LKPD-nya. Silakan dikerjakan ya. Di sini dibuat itu berilah tanda centang pada kolom setuju dan tidak setuju sesuai dengan pernyataan berikut. Lalu pasangkan pernyataan berikut dengan cara menarik garis lurus. Ya, baik. Udah siap? Sudah? Iya, bagus sekali. Ini paling suka ini kalau yang memeriksa ini. Dan memeriksa tugas itu. Ya, ini hasil dari kelompok 2. Bagus sekali. Semuanya seperti ini? Iya, seperti ini. Sudah jelas terlihat bahwa mereka anak-anak kelas 3 mencocokkan gambar sesuai dengan yang tadi ibu bikin di bawah. Slide 4. Jadi ibu akan simulasikan pembelajaran kita hari ini, yaitu bangun ruang adalah sebuah bangun apa tadi? Bangun daftar. Ibu hanya just kidding for you. Ingat nggak? Ternyata anak-anak ibu hebat. Ingat, bangun datar itu seperti yang di sana ibu sudah gambarkan. Ada lingkaran, ada segitiga, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan lain-lain. Terus ini adalah sedikit dari geometri 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi atau ketebalan. Jadi itu bangun datar yang dipisahkan oleh sebuah garis. Dan bangun datar ini memiliki panjang dan lebar. Ya, baik. Contohnya ya seperti ini. Seperti apa? Seperti apa anak-anak? Iya, seperti lingkaran, persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Trapesium itu yang kayak gini. Digaris dulu sik. Oke? Iya, bagus. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih buat kelas 3. Terima kasih sudah ikuti ibu dari tadi dan tertib. Silakan istirahat. See you next time kelas 3. Ya, baik kelas 6. Bagaimana? Udah siap? Sudah siap tugas? Ya, kelas 6 silakan maju. Ya, 1 ya. Terima kasih buat kelompok 3. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Coba lihat anak-anak. Udah siap semua kan? Udah? Baik, di sini dibuat mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari guru merupakan hak peserta didik. Setuju ya, betul. Membantu memberi jawaban kepada teman pada saat ujian merupakan kewajiban. Tidak setuju. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah bukan kewajiban peserta didik. Tidak setuju, betul. Kamu lihat ada temanmu yang dirundung oleh teman yang lain, kewajiban melaporkan kepada guru. Ya, baik. Kamu berhak mendapatkan bimbingan belajar dari guru jika kurang memahami materi pelajaran. Iya, baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah merupakan bentuk pengamalan Pancasila, betul? Pancasila, betul, iya. Melaksanakan hak dan kewajiban merupakan cerminan dari sila keberapa? Sila
kelima. Apa tuh sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Ini sudah kita berikan tepukan buat kelas 6. Baik, Ibu akan mensimulasikan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mensimulasikan ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, tapi terlebih dahulu harus melakukan hak kita sebagai warga negara yang baik ya. Contoh hak baik. Contoh hak dan kewajiban yaitu apa anak-anak? Ya betul. Melakukan perintah dari orang tua. Contohnya apa? Belajar, menjaga adik. Itu apa itu? Kewajiban. Sedangkan hak berarti kalau kita sudah melakukan kewajiban kita yang baik dengan bagus, berarti hak kita akan terpenuhi dari orang tua, dari guru, dari semuanya. Begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jika udah besar nanti ya. Berikutnya menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Terus setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia, kewajiban ikut dalam mempertahankan negara. Ini yang paling utama, kewajiban mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. 9 tahun berarti dari kelas 6 sampai SMP kelas 1, SMP kelas 3. Ya. Kalau semua itu kita sudah penuhi, maka kita akan menerima hak kita, yaitu mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Berikutnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Berikutnya itu tadi Ibu sudah bikin kewajiban hak asasi manusia, yaitu kalau kewajibannya sekarang ini hak pokok yang telah menempel sejak lahir. Udah, jadi kita ada perlindungan dalam hidup kita, ada perlindungan. Berikutnya, hak untuk mempertahankan kehidupan kita. Lalu hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Jadi kita nggak boleh paksa teman kita untuk ikut agama kita. Paham? Ya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan, Nak? Ada? Kalau tidak ada, coba anak-anak buka bukunya yang berikutnya, halaman 1. Berapa itu, Nak? Ikan dan buat. Itu haknya apa aja di dalam, terus kewajibannya apa saja. Nanti masuk sama Ibu kita akan bahas. Terima kasih buat kelas 6 hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Sekarang bisa istirahat. Oke, see you next time. Bye bye.